kita welcome dulu yang dari Amerika ya. Bu Merle, selamat malam. Selamat malam. Halo, iya, gimana kabar? Bisa cerita sedikit ya? Could you tell us something about US now? What happened in US now? Hai Bapak Ibu semua, selamat malam. Oke. Selamat Merla Angela. Di Amerika siang ya Bu ya? Pagi. Oh, pagi. Iya, Pagi Bu Lisa. Ya. Aduh senang ya, terhormat nih bisa ketemu Ibu Lisa secara. Aduh, senang saya juga. Ini salah satu pengagum Bu Lisa ya, nih. Iya, ini salah satu pengagum Bu Lisa di Amerika. Di mana Bu Merle? Di Pennsylvania. Pennsylvania. Oh ya, suami saya dulu sekolah di Boston. Oke, ya. Agak ke atas, dingin sekali tuh di sana. Oke, gimana situasi di Amerika sekarang Bu Merle? Iya, terima kasih Pak. Terima kasih semua. Situasi sekarang masuk musim dingin ya, musim gugur. Kalau kita bicara tentang situasi keamanan, memang di beberapa negara bagian masih terjadi konflik. Hanya di beberapa negara bagian. Kalau kita bicara tentang COVID, memang setelah kita buka kembali, kasusnya menambah gitu. Jadi ada beberapa sekolah, ada beberapa tempat yang ditutup kembali, tapi hanya untuk sementara saja. Begitu kira-kira Pak John. Ibu Bapak sekalian. Oke. Kita sekarang bisa ini ya, buka forum. Udah ada yang mau bertanya. Pak Yeriko, silahkan Pak Yeriko mau bertanya. Halo Pak Yeriko. Belum ada Pater. Soalnya oke. Kalau ada yang mau ini silahkan. Tadi ada yang sudah ini Pak siapa? Oke, Pak Bartol ya, Pak Bartol, sharing yang meneguhkan iman, penderitaan Bunda Maria menjadi teladan dan harapan bahwa semua akan teratasi. Setuju. Terima kasih Pak Bartol untuk komennya. Oke, para suster, pastor, Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Bisa. Oke, dari siapa ini? Yuven. Oh, Pak Yuven, silahkan Pak Yuven. Ya. Ya, selamat malam, selamat pagi, selamat siang untuk suster, Romo dan Bapak Ibu sekalian dari Amerika, Jerman, Belanda, dan semuanya yang ada di Indonesia. Saya sharing terkait dengan yang Bunda Maria. Saya sejak SMA, saya dapat 2 patung Bunda Maria dari tante saya. 2 patung Bunda Maria. Hanya minta maaf sekarang saya tidak bisa tunjukkan karena ini saya di rumah saudara, bukan di rumahku di Perumnas. Nah, menurut saya peranan Bunda Maria waktu sudah saya dapat patung itu sungguh luar biasa. Dan patung itu sampai dengan saat ini. Ya, saat ini satunya saya berikan kepada anak saya yang sekarang sudah di seminari di Bali, satunya masih di rumah. Nah, peranan Bunda Maria di mana? Nah, waktu saya masuk kuliah di Kupang, ya, patung ini saya bawa terus 2 patung itu. Dan ternyata selama kuliah itu saya memperoleh banyak kemudahan terkait bantuan Bunda Maria. Yang pertama, saya menyadari bahwa sebagai orang tua petani, tentu kebutuhan hidup di Kupang cukup lumayan. Tetapi setelah tahun pertama masuk tahun kedua, saya kemudian ditawarkan oleh salah seorang bapak, oleh salah seorang keluarga, untuk saya tinggal bersama mereka, sehingga saya tidak hidup lagi di kos. Itu peristiwa pertama, menurut saya itu luar biasa ya, karena bantuan Bunda Maria. Lalu kemudian yang kedua, waktu saya praktek di Jember ya, di Jember tahun 92, selama 4 bulan, waktu bulan pertama masih beli makan ya di warung. Tapi masuk bulan kedua sampai bulan keempat, dari pemilik warung kemudian menawarkan kepada saya,
untuk saya bukan menawarkan, mereka menganggap saya sebagai anak. Kemudian mulai bulan kedua saya makan tanpa bayar lagi, tidak dibayar lagi. Nah ini cuman karena di bulan pertama itu setiap malam saya selalu membantu mereka di kios untuk IKTS, jasa itu. Ya, nah, menurut saya ya itu karena bantuan Bunda Maria juga, karena dua patung Bunda Maria itu kemana saja saya pergi, ya mulai dari saya kuliah itu sejak saya dapat SMA selalu saya bawa, dan bahkan sampai dengan saat ini setelah hidup berkeluarga, peranan Bunda Maria itu sungguh luar biasa. Bahkan sesudah saya wisuda ya tahun 93 September saya wisuda, kemudian Oktober langsung dapat pekerjaan, ya dapat pekerjaan, dan pekerjaan itu tidak pernah berhenti bahkan sampai dengan saat ini, sampai dengan kehidupan berkeluarga. Nah menurut saya ketika kita sangat dekat dengan Bunda Maria akan selalu memberi jalan kepada kita. Demikian Pater dan para sama saudara semuanya yang bisa saya sharingkan terkait dengan peranan Bunda Maria. Terima kasih Ibu Lilis yang juga sudah men-sharingkan pengalamannya terkait dengan masih masa muda lalu kemudian sampai dengan menjalankan profesi sebagai penyanyi. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, terima kasih Pak Yupen untuk sharingnya, testimoni meneguhkan apa yang Bu Lisa udah sharingkan tentang pengalaman pribadi. Oke, terima kasih sekali lagi. Mungkin ada yang mau tanya ke Bu Lisa atau mungkin ada yang mau sharing, silahkan. Di sini juga ada Pak Sutri yang tahun ini, halo. Di sini juga ada Pak Sutri yang tahun ini merayakan 50 tahun. Pak Raharjo masih join bersama kami. Halo Pak Raharjo. Pak Raharjo, udah left ya? Oke. Kamu Ibu mengangkat tangan. Oh ya, silahkan. Ibu Yofi silahkan. Ibu Yofi. Halo Ibu Yofi. Ibu Yofinya lagi ini. Ya, Ibu Yofi ini juga mungkin saya sharing ya pengalaman Ibu Yofi ini. Ini boleh dibilang mujizat luar biasa. Jadi sekeluarga ini tertabrak kecelakaan motor. Terus suami istri masih bisa ini, cuma yang parah waktu itu anak mereka itu sampai otaknya itu sampai tercecer gitu. Nah ini kemudian udah dibawa ke rumah sakit, beberapa hari belum sadar juga. Terus hari keempat mereka call saya untuk beri minyak suci. Doakan karena memang kondisinya udah mau 5 hari belum sadar juga. Terus ketika ke rumah sakit, lalu saya waktu jamah si Jian namanya Giant, namanya juga raksasa. Jadi yang menarik waktu itu, waktu saya jamah dia mulai tergerak. Jadi ini juga satu pengalaman iman, bukan hanya untuk Ibu Yofi dan Pak Yudi, tapi juga untuk saya. Terus muncul suara dari dalam hati, nanti silahkan doa berkat, terus nanti pulang lagi bawa air lordes. Nah kebetulan saya baru pulang dari Lold waktu itu, lalu bawa air Lold 1 jerigen, tapi waktu itu saya belum sempat. Nah yang menarik, ini juga menjadi satu peneguhan iman untuk saya. Terus dari suara hati itu besoknya saya kembali bawa air Lold
Lalu saya kami berdoa, lalu saya oleskan semua ke seluruh badannya pakai air lulut itu. Jujur aja, saya harus jujur mengatakan it's just to follow what people doing. Hanya sekedar untuk mengikuti apa yang orang buat. Tapi secara pribadi saya ya harus jujur mengatakan ya ikut saja ritualnya. Nah, yang menarik setelah itu, si Giant yang udah 5 hari mau 1 minggu berbaring saja tanpa reaksi apapun mulai beri respons, mulai gerakan kakinya, mulai gerakan jari-jarinya, terus perlahan-lahan mulai pulih, mulai ini sampai kemudian akhirnya bisa total pulih. Ini untuk saya mujizat karena para dokter sendiri sudah mengakui bahwa ya kondisi seperti ini nggak mungkin. Halo Bu Yofi. Halo Bu Yofi. Bu Yofi. Halo Bu Yofi. Pak Yudi. Pak Yudi. Bu Yofi diklik dulu itu mic-nya Bu. Mic-nya Bu masih Yofi. unmute itu. Pak yang co-host bisa tolong ya. Co-host bisa tolong Bu Yofi. Kita mau dengar sharing dari Bu Yofi nih. Belum bisa ya. Oke, enggak apa, saya meneruskan. Si Giant yang kalau nggak salah waktu itu 5 tahun ya, 5 tahun. Terus secara medis mulai pulih, mulai perlahan-lahan sampai akhirnya bisa ini. Saya belum terlalu ikuti perkembangan sekarang, tapi sepertinya dia udah pulih seperti biasa. Cuman yang diperlukan waktu awal-awal yaitu recalling, karena boleh dibilang seperti hard disk-nya rusak, lalu semua memori hilang. Jadi dia harus di-add kembali memori-memori itu. Jadi itu satu pengalaman yang saya sendiri sebagai pastor saya diteguhkan bahwa iman itu punya jalan tersendiri untuk berkarya. Lalu Tuhan punya cara tersendiri selain apa yang kita upayakan. Tuhan punya cara, Bunda Maria punya cara untuk menolong kita. Seperti waktu peristiwa di Kana kan bermula dari bisikan Bunda Maria kepada Tuhan Yesus, tolong dong mereka lagi kehabisan anggur. Gitu. Jadi dari pengalaman-pengalaman konkret ini saya diyakinkan bahwa iman itu luar biasa. Yang penting percaya. Satu kalimat yang indah di Ibrani bab 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tak terlihat. Faith is the substance of things we hope for and the evidence of things unseen. Jadi Oke, itu 1-2 kesaksian tentang si Giant ini. Kebetulan Bu Lisa juga sharing tentang pengalaman di Lourdes. Kalau bicara tentang pengalaman di Lourdes itu lebih banyak lagi. Nah, sekarang saya buka forum. Mungkin ada yang mau bertanya ke Bu Lisa atau ada yang mau sharing, silakan. Ini momen Bu kita Clara sudah angkat tangan tadi, Bu Clara, ya, Ibu Bu Clara, Melly. silakan Bu Clara. Ya, Bu Clara, silakan. Bu Clara. Halo Bu Clara. Halo. Ya, silahkan Bu. Ya, saya setelah mendengar kesaksian Bu Lisa sama Pak Yuben, saya teringat kejadian waktu kira-kira 50 tahun yang lalu. Okay. Saya sejak kecil memangnya sudah Katolik, dan waktu saya sudah mulai selesai SMP, saya setiap sore jam 6 sore selalu berdoa di kamar saya dengan patung Bunda Maria dan 2 lilin yang saya nyalakan setiap jam 6 sore. Saya selalu berdoa di depan patung Maria. Itu itu setelah saya selesai SMP, kalau nggak setelah momen sebentar, ya pokoknya saya sudah selesai sekolah
sekolah saya, lalu saya tergerak untuk berdoa, dan itu menjadi berkat untuk adik saya. Saya hanya berdua bersaudara, dan itu menjadi berkat untuk adik saya. Saya mengucap syukur. Dan waktu itu setelah saya selesai menyelesaikan sekolah saya, tiba-tiba ada tetangga saya yang menawarkan saya, apa saya mau ke Jerman. Padahal saya sama sekali tidak kepingin ke negara Jerman, yang karena saya juga tidak memahami bahasanya. Kalau bahasa Belanda saya masih sedikit-sedikit bisa, karena saya waktu kecil sekolah Belanda. Tapi bahasa Jerman saya sama sekali. Tapi ibu saya mendorong saya supaya saya ada kesempatan untuk ke Jerman. Waktu itu saya tidak mau, tapi ibu saya bilang, oke, kamu kalau tidak mau coba ajak teman-teman kamu supaya kamu nggak sendirian. Karena di Jerman saya tidak punya keluarga. Saya punya dulu ada tante di Belanda, di Belgia, di Kanada, sampai sekarang masih ada. Tapi di Jerman saya seorang diri. Jadi saya sangat tidak mau. Dan saya senang sekali di Surabaya. Saya orang Surabaya. Saya senang sekali di Surabaya. Kenapa saya harus ke Jerman? Ya, singkat cerita, akhirnya saya melamar pekerjaan ke Jerman, dan saya satu-satunya yang diterima dari semua teman-teman yang melamar. Ya, waktu itu saya melamar pekerjaan di apotek di Jerman. Dan waktu itu saya hanya merasa itu hanya berkat Bunda Maria yang telah menolong saya, karena saya selalu berdoa memohon yang terbaik, dan Bunda Maria memberikan selalu yang terbaik. Itu saya baru ingat, tidak baru ingat, tapi teringat masa lampau, dan saya mengucap syukur Bunda Maria itu luar biasa. Puji Tuhan. Sekian sharing saya. Oke, terima kasih Bu Clara sudah sharing pengalaman di Jerman. Di Jermannya udah berapa tahun, Bu? Tahun ini 49 tahun saya sudah di Jerman. 49 tahun. Tahun depan kita rayakan ya. Nanti KPSA apa ya? Siara ke Jermannya? Kita rayakan ke Fatima, Romo. Ayo kita ke Fatima. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Clara. Senang sekali. Sama KPSA dulu. Oke, terima kasih. Ya, sedikit informasi komunitas, karena kebetulan yang hadir saat ini bukan hanya anggota komunitas pencinta Sabda Allah, tapi juga ada saudara-saudari dari yang non anggota. Ini satu komunitas rohani, spiritual ya. Jadi kami biasa sharing harian, Bible text, dan lain-lain, saling mendoakan. Lalu juga rencananya sebenarnya akhir tahun ini retreat hanya karena masih COVID. Lalu mungkin planning untuk siarah bersama, baik di dalam maupun di luar negeri. Itu Bu Lisa komunitas ini. Nah, kebetulan saya juga di bagian animasi untuk SVD SSP seluruh dunia, lalu juga untuk lay partners. Kami di SVD sekarang berkarya di 81 negara, yang SSP di 50 negara. Ini ada termasuk suster yang tadi sharing di Bolivia, itu suster SSP yang orang Indonesia yang lagi bekerja di sana. Oke, itu informasi sedikit tentang KPSA ini. Oke, Bu Lisa, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan ke Bu Lisa. Kalau belum ada, saya mau nanya Bu Lisa nih, biar informasi. Halo, Ya, silakan. interupsi Pak John. Di grup chat ada beberapa pertanyaan untuk Bu Lisa, mungkin diberi kesempatan menjawab dulu. Oh, oke. Sore.
Maaf, sharing. Oke. Yang tanyanya ini terima kasih kunjungannya. Oke. Dari Pak Badar ya, Pak Badar Bartol. Pak Badar ya. Ya, yang Oke, bertanya. Pak Badar silahkan mungkin langsung Pak Badar. Ya. Pak Badar silahkan. Oh ini nih ada nih. Sebagai artis papan atas, bagaimana Bu Lisa mengatur waktu untuk urus anak-anak dan keluarga, termasuk untuk berdoa rosario. Ya, ini dari Pak Bartol. Silahkan Bu Lisa. Ya, terima kasih Pak Badar atas pertanyaannya. Iya, memang sebelum pandemi ini ya, saya banyak tugas atau panggilan ya ke luar kota ya. Walaupun saya di luar kota tapi saya tetap keep in touch sama anak-anak dengan telepon ya. Terus bisa juga saya mengingatkan anak-anak sudah berdoa atau belum gitu ya kalau malam. Saya biasanya sih mendampingi, kalau saya di rumah ya, saya mendampingi anak-anak untuk berdoa sebelum tidur gitu. Bisa saya yang pimpin, anak saya ikutin, saya juga melatih anak saya untuk berdoa spontan ya. Jadi saya awali dengan saya berdoa spontan, kemudian saya giliran saya ajak anak saya untuk berdoa. Ayo Tiana, ayo Tiara, seperti itu. Nah, kalau saya lagi keluar kota, Romo, ya, Bapak Ibu semua, nah, saya biasanya meminta tolong sama ibu saya untuk datang ke rumah untuk menjaga anak-anak. Nah, Romo nih kebetulan nih ibu saya juga hadir ini di sini, Ibu Teresia Suwarti. Wow, ada ya Bu? Oke. Ada tadi ya? Saya lihat. Iya, Mami, mana Mami? Mana? Iya. Halo Ibu Teresia. Halo Bu Teresia. Mana dia? Mana nih? Putresia. Nah, Mami. Iya, Ibu saya. Suwarti. Iya, ya, Teresia Suwarti. Iya, ada nih. Bu, selamat malam Bu Teresia. Selamat malam, Mami. Iya, Romo, jadi saya minta tolong ibu saya untuk jagain anak-anak ya. Berdoa rosario juga ditemanin sama utinya ya, lebih senang juga itu. Jadi, tapi memang saya dulu sering ini juga ya, ketempatan doa rosario lingkungan. Kan biasa kita keliling-keliling ya, keliling ke rumah-rumah warga juga gitu. Nah, setiap kali kalau ketempatan di rumah saya ajak anak-anak juga untuk ikut gitu, untuk berdoa rosario, untuk berdoa Salam Maria gitu. Anak-anak senang juga. Ya kadang kalau lagi, terutama anak-anak kalau lagi sakit ya, lagi sakit tuh pasti langsung mama, tolong doain aku sakit gitu, sakit perutnya gitu. Kalau lagi saya lagi di luar kota, dia telepon saya, mama kemarin lupa doain aku sakit gitu katanya. Jadi dia sangat percaya ya, kalau sudah didoakan pasti akan sembuh gitu. Jadi itu satu hal yang luar biasa ya, anak-anak saya ternyata belajar ya bahwa mujizat kesembuhan itu hanya dapat diberikan oleh Tuhan ya. Jadi saya juga bilang kalau ada apa-apa, ada rasa sakit, atau ada rasa takut, itu langsung saja berdoa pada Tuhan, mohon juga kepada Bunda Maria untuk dampingin, pasti sembuh. Saya bilang gitu ya. Jadi anak-anak sekarang kalau sakit, mama aku mau didoain, aku sakit ini, aku ini tangannya sakit atau apalah gitu, lucu. Jadi sedikit-sedikit anak-anak sudah bisa ya tahu bahwa tempat untuk menggantungkan semua harapan, permohonan itu hanya kepada Tuhan. Gitu. Jadi memang saya belum bisa yang setiap malam berdoa rosario, itu belum bisa ya. Jadi memang ada saat-saat tertentu, apalagi kalau memang sedang gelisah, sedang butuh pertolongan, itu
saya berdoa rosario gitu ya. Dan bulan-bulan khusus ya untuk bulan Mei dan Oktober itu saya ajak anak-anak untuk berdoa gitu rosario. Begitu Romo, Bapak Ibu. Oke. Ada pertanyaan yang lain atau enggak? Oke, terima kasih Bu Lisa. Ada yang mau bertanya ke Bu Lisa, silakan.